nasta'inu ala kulli assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Sehat Ibu? Sehat. Pokoknya kalau ibunya itu masih bersuara itu alhamdulillah Pak. Ya. Berarti masih sehat, nggih. Nah, pada kesempatan hari ini izinkan saya hanya sharing deh, tidak berarti ingin menggurui, karena pasti panjenengan itu lebih memiliki pengalaman yang lebih hebat dari saya. Ngapunten juga saya harus duduk di sini. Di sini ada guru-guru saya. Di sini juga banyak yang saya kenal ternyata, syukur alhamdulillah. Nah, pagi ini kita Bapak Ibu, alhamdulillah saya senang sekali bertemu dengan orang-orang hebat. Kalau bapak-bapak itu presidennya keluarga, merangkap menteri pertahanan, ya, merangkap menteri pemuda dan olahraga, merangkap menteri apa Pak? Menteri politik, hukum dan keamanan. Kalau ibu-ibu itu menteri pendidikan, menteri keuangan, menteri kesehatan. Jadi ini orang-orang hebat semua, ya. Nah, karena sudah hebat, ini tidak boleh dibiarkan, harus ditingkatkan. Nah, untuk itu ibu semuanya, bapak, saya mengajukan sebuah kajian tentang kesehatan mental. Ngapunten, ini layarnya hanya ada di dalam, jadi yang bisa melihat hanya ibu-ibu yang di dalam. Betapa kalau ibu-ibu lihat yang di sini, pada situasi sekarang tentu berbeda dengan pada saat jenengan saya masih muda dulu. Tantangan, hambatan, ya, ujian itu luar biasa. Mendidik anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang benten boten Bu? Benten, ya. Bapak-bapak juga begitu ya. Mencari nafkah dulu dan sekarang juga berbeda tantangannya. Tambah lagi masalah harga sembako yang mahal, biaya pendidikan, biaya kesehatan. Walaupun juga sekarang pemerintah banyak memberikan bantuan, gitu. Ada BLT, ada program-program subsidi lainnya. Tapi walaupun seperti itu, kadang-kadang masih terasa berat sekali, ya. Nah, belum lagi masalah lingkungan. Nah, Pekalongan ini luar biasa Bu, Pak, industrinya jalan, produksi batik jalan, produksi jin jalan, tapi juga kita menghadapi tantangan pencemaran lingkungan. Ya, sebagian sekarang sudah merasa aman tidak kena rok, tetapi namanya air, Ibu, Bapak, dia selalu mencari tempat yang lebih rendah. Mau dibendung kayak apa, dia tetap akan mencari jalannya. Jadi roknya ada tapi hanya pindah-pindah, ngerti nggih? Belum lagi masalah kualitas air yang karena pembuangan limbah, karena tidak mencukupi sarana instalasi pengolahan limbah. Pekalongan sudah banyak ya, IPAL itu. Ada yang di Jenggot, ada yang di Kauman, tapi tetap tidak memenuhi atau mencukupi, sehingga kadang-kadang kita ini tidak heran kalau selokan atau kolang-kolang, ya kan, kolang-kolang kita itu warnanya hitam, ada yang kadang-kadang sungainya warnanya ungu. Tapi kadang-kadang itu juga menandakan apa Bu, Pak? Menandakan usahanya jalan. Jadi kita itu melihat itu tuh mau sedih atau mau seneng ya, dua-duanya, ngaten nggih. Ya, itu. Belum lagi masalah kenakalan remaja. Ya, di slide ini ibu-ibu bisa perso bahwa kenakalan remaja juga semakin luas dan semakin banyak jenisnya.
Dan sekarang tantangannya tambah berat karena teknologi ya, yang itu menjadi karena sumber informasi itu ada banyak di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, macam-macam. Tapi di situ juga tantangan bisa masuk, yaitu pergaulan yang kurang baik. Nah, jadi kompleks ya Bu. Jadi ibu-ibu ini kan kayak kepontal-pontal ya. Sudah tadi menterinya banyak sekali, terus dituntut untuk bisa mengendalikan ya keluarga, pendidikan. Bapak-bapaknya kan juga begitu. Ya, kita ini kan dulu diproduk oleh zaman yang belum terlalu melek teknologi. Nah, sekarang anak-anak kita sejak SD, bahkan belum sekolah sudah pegangan HP. Nah, ini yang menjadi tambah beratnya tugas kita. Oke, nah ibu-ibu bisa mirsani di situ ada gambaran keluarga yang bahagia. Nah, ngapunten bapak-bapak hanya bisa membayangkan ya, karena gambarnya ada di dalam. Keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sampai kakek nenek atau kaki ninen itu, nggih. Walaupun nampaknya sederhana, bukan orang kaya, tapi gembira. Nah, begitu juga anak-anaknya soleh solehah. Jadi qurrata a'yun kan, menenteramkan mata jiwa. Nah, ini yang semuanya tuh pengen seperti ini. Nah, karena saking pentingnya itu kemudian kita disuruh untuk mencoba mengingat kembali apa yang bisa mewujudkan itu. Yang bisa mewujudkan itu semua sesungguhnya hanyalah mental, Ibu, Bapak. Ya, begitu pentingnya mental. Kalau kita manusia itu kan roh dan jasad, ya. Nah, sebenarnya itu duluan roh atau jasad toh, Bapak Ibu? Roh ya. Sehingga apa? Lagu Indonesia Raya perso semua nggih. Apa itu syairnya? Bangkitlah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kenapa? Jiwanya dulu. Nah, ini ternyata lagu ini luar biasa, Bu. Islam juga membagi roh dan jiwa sebagai unsur yang membangun manusia. Roh dulu. Berarti roh dulu. Penjenengan bisa hadir di sini itu roh dulu atau jiwa dulu, Bu? Semalam kan sudah menyusun jadwal, nggih. Saya juga begitu. Artinya kan, oh ini harus begini, ini harus begini. Itu karena ada kehendak. Lah kehendak itu dibentuk oleh apa? Oleh niat, gitu. Lah niat itu berhubungan dengan roh. Jadi kalau ada orang yang tidak berniat, itu berarti dia itu belum memaksimalkan rohnya. Ya, ini pentingnya di sini. Jadi orang, makanya roh itu berhubungan dengan mental, berhubungan dengan roh, roh berhubungan dengan jiwa. Jadi manusia itu bisa dikatakan hidup kalau rohnya masih nopo, Bu? Masih ada. Nah, kalau rohnya sudah tidak ada, apa itu? Ya jenazah. Kan ngonten. Jadi kuncinya tuh roh. Makanya roh menjadi penting. Dalam bahasa yang lebih umum, mental. Nah, mental itu, ibu-ibu kalau kita ingin belajar, mental niku nopo? Nggih. Mental itu adalah halun linnafsi da'iyatun laha ila af'alin yaumai. Ya. Jadi roh itu adalah kondisi jiwa yang mendorong perbuatan keseharian. Ya, af'alil yaumiyah. Jadi kalau kita bisa menggerakkan kondisi batin kita agar kita bisa melakukan sesuatu, berarti kita bisa memaksimalkan roh kita. Nah ini, jadi kemampuan batin untuk merespon apa yang terjadi. Sembako naik, ya. Kalau mentalnya ini tidak ditoto, Bu, yang muncul sikap apa, Bu? Emosi. Ya, nanti yang jadi sasaran siapa? Anak, suami.
Ya, jadi kalau di sini kita kemudian memahami ini sebagai sebuah, oh ini adalah sunatullah sudah terjadi, ekonomi itu ya naik turun begitu. Kita terima dulu, kita renungkan dulu, kita tenangkan hati dulu, itu yang harus dilakukan. Nanti ada strateginya. Lah, kalau mental itu adalah kondisi jiwa yang bisa mendorong kepada perbuatan, maka kemudian mental yang sehat itu yang seperti apa? Mendorong perbuatan bisa berbuat apa saja kan, Bu? Ya marah tadi, ya emosi begitu. Tapi mental yang sehat adalah mental yang berdamai dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dan menenteramkan. Kan Bu, ya marah tadi, ya emosi begitu. Tapi mental yang sehat adalah mental yang berdamai dengan diri sendiri, dengan lingkungan, dan menenteramkan. Sehingga apa? Perbuatan yang muncul adalah perbuatan yang positif. Ini, jadi akhirnya apa? Perbuatan positif harus didahului oleh mental yang positif. Jadi kalau kadang-kadang kita sakit, terus pengajian, kalau kita punya mental positif bahwa pengajian nanti akan menjadi obat, nah itu loh Bu, jadi akan menggerakkan semua yang ada di tubuh kita bahwa kalau aku datang ke pengajian, itu nanti aku akan kembali sehat. Nah, selanjutnya, betapa pentingnya Islam menekankan nafas atau jiwa atau mental itu juga tergambar dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd. Kita sudah sering kali mendengar ini ya. Innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita ulangi, innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Bi anfus, nafas, jiwa, mental. Ini kan sudah ditekankan betapa pentingnya mental ini harus kita perhatikan. Jadi itu yang harus kita pahami lebih dulu. Makanya menjaga mental itu penting, Bu. Sekarang itu kan karena banyaknya bantuan juga kadang-kadang membuat orang itu lupa, ya kan? Membuat orang itu lupa, kaya mengaku miskin, ya. Viral kan kemarin itu. Iya, jadi akhirnya apa? Orang itu menjadi, loh, itu kok kaya, pakai perhiasan banyak, tapi kok ngambil BLT, ya? Karena jiwanya masih jiwa miskin. Nah, jadi sesungguhnya jiwa miskin dan kemiskinan itu berhubungan. Kalau kita tidak ingin menjadi orang miskin, maka yang harus kita ubah dulu nopo? Jiwa kita, supaya kita tidak bermental miskin. Jadi mentalnya dulu, Bu, gampang, Bu, bukan uangnya dulu. Mentalnya dulu. Ya, jadi ini yang kita lakukan. Sehingga karena mental kalau sudah positif menjadi penting, menjadi produktif, itu kita akan banyak mendapatkan manfaat. Manfaatnya yang pertama apa, Bu? Kita lihat tidak gampang sakit karena tidak gampang stres. Ya, tidak gampang stres. Karena tidak gampang stres, organ tubuh sehat. Itu loh. Tidak usah meriang kalau ada tetangga beli motor atau beli gelang. Ini kadang-kadang kan jadi penyakit juga ini. Datang pengajian tapi lihat temennya kanan kiri, lalu kemudian merasa dirinya nelongso. Ya, wong pengen pengajian biar sehat kok pulang-pulang malah menjadi sedih. Nah, karena tadi ya, kemudian karena tidak mudah sakit, hati menjadi mudah bahagia.
ya. Hati menjadi mudah bahagia. Sehingga apa? Kita itu tidak berat beribadah, Bu. Karena hati bahagia. Ya, karena hati bahagia itu kita ringan. Termasuk hadir di sini tuh kalau jenengan gak bahagia, apa bisa hadir jenak di sini, Bu? Mesti nggak jenak ya. Jenak ini pun apa, Bu? Tenang. Kalau nggak bahagia tuh mesti gelisah, pengen segera ini, segera itu, karena kepikiran terus. Tapi kalau hati kita bahagia, Bu, duduk di sini tuh nyaman. Ya, mencerna, bertemu, bersilaturahmi, kadang ketemu teman lama, ketemu tetangga di perumahan lama, begitu. Nah ini karena kondisi kita bahagia, sehingga apa? Getaran, kita duduk begini itu ada getaran loh, Bu. Namanya kalau dalam bahasa itu vibrasi. Jadi kalau kita ketemu orang bahagia itu kita ikut bahagia, itu berarti kita ikut kena getarannya. Ya, makanya kita perlu memilih lingkungan itu dalam rangka itu. Jangan terlalu sering, terlalu banyak berdekatan dengan orang-orang yang energinya negatif. Senangnya ghibah, senangnya mencela, mengeluh, itu akhirnya membuat energi kita ikut negatif. Gitu loh. Tuh. Jadi bukan berarti memilah kaya dan miskin, bukan. Tapi ketika kita tuh kalau deket si A, si B itu kok tenang, berarti itu orang itu positif. Tapi kalau ketemu orang kok tambah pusing, berarti dia memberikan energi negatif. Karena tadi mengeluh, ya, ghibah, ya, sehingga kita itu nggak bisa produktif. Ngerti? Tapi kemudian kita perlu melihat diri kita, muhasabah ya. Ciri-ciri mental yang sehat itu seperti apa? Ya, yang pertama, emosi kita itu atau jiwa kita tuh sejahtera. Ya, mudah menerima kebahagiaan diri dan orang lain. Ya, tadi lihat tetangganya beli kulkas baru, alhamdulillah. Ya, beli motor baru je Pak, alhamdulillah. Ya, sopo ngerti kalau kau dijak dolan kan begitu ya, minimal begitu. Oh dia punya toko baru, cabang baru, alhamdulillah. Itu penting sekali, karena kalau tidak kita ini masih utuh, nasibnya nggak berubah, yang muncul adalah kesedihan. Dengan marah, dengan kecewa, dengan benci, mengubah kondisi kita mboten, Bu? Mboten. Ya, dia juga nggak ngerti kalau kita benci. Ya, kalau dia beli apa, kita sakit hati, dia juga nggak ngerti. Tapi kita, nah itu yang menjadi rugi sendiri, kan begitu. Karena emosi jiwa yang sejahtera, maka batinnya pun sehat, pikirannya jernih, ya, mudah memecahkan masalah, mudah ketika mengambil keputusan juga tidak salah. Sekarang ini hati-hati ya Bu, karena pekerjaan itu tidak selalu di kantor, nggih. Tidak selalu di kantor, karena dengan teknologi orang bisa berdagang, kan ngoten nggih? Bisa berdagang online niku lho Bu. Jadi kalau sekarang ada orang ketok iki ning omah wae, orang mangkat esuk mulai bengi kok iso tuku iki tuku kuwi gitu, jenengan jangan menuduh dia itu ngepek tuyul jare. Ora kerja kok iso tuku iki tuku kuwi. Sekarang itu teknologi Bu, nggak perlu kemana-mana bisa. Nah niki, tapi karena dulunya kita tadi saya sudah matur, kita tuh produk lama bahwa sukses itu harus ke kantor, pergi pagi pulang pagi, pergi pagi pulang pagi. Oh nek sugih wajar. Sekarang ada yang tidak begitu. Maka kita positif. Oh dia mungkin jualan online, ngoten loh. Jadi nggak harus keluar berdasi, ya pergi pagi pulang pagi, di rumah saja bisa bekerja. Yang ibu-ibu kan juga begitu, gitu. Nah niki, sehingga ketika kita positif Bu, seperti ini kita senyum, ya kita menerima kebahagiaan orang, maka hubungan sosial pun menjadi kuat. Hubungan sosial tidak iri dengki ngoten lho. Ketemu kanca niku sumringah. Nah coba mana kita lebih banyaknya? Kalau ketemu orang kita cemberut, besengut, atau kita ini seneng Bu? Seneng. Yang penting kan jangan senyum-senyum sendiri ya. Iya, ya karena hubungan sosialnya itu bagus. Jadi kan ini hablum minan nas ya.
dalam Islam itu kan harus seimbang, hablum minallah dan hablum minannas, okay? Karena hablum minannasnya sudah bagus, maka rohaninya pun pasti akan kuat karena selalu positif. Nah, ini yang penting untuk kita bangun, okay? Sehingga perlu kita tahu cara membangun mental yang positif. Apa itu, Bu? Yang pertama, husnudon. Ya, napa niku husnudon? Berbaik sangka. Gitu loh. Tadi kan, oh, iso tuku kuwi, alhamdulillah. Coke anake transfer. Nah, kan begitu ya. Ya. Jadi jangan kemudian kayak mesti tadi ngepek tuyo. Ya. Jadi berarti jabatannya naik, alhamdulillah. Kan begitu. Supaya kita ini kena yang positifnya, gitu nggih. Kemudian kalaupun itu kesedihan, berupa kesedihan, musibah misalnya, maka yang kita lakukan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Salah opo aku. Kan begitu nggih? Tidak kemudian kurang opo, kan biasanya begitu kita itu. Kurang opo. Kita ini kan kadang-kadang kurang opo sih aku. Nah, ini kurang apa? Kurang aja. Tadi ada yang bilang kurang aja. Kurang apa aku? Nah, ini yang kadang-kadang membuat kita ini seperti tidak menerima qadha dan qadar gitu. Kurang apa? Wis hati-hati kok jek diapusi wong. Ya berarti jek kurang hati-hati, Bu. Ya, yang bisnis kan juga begitu nggih, Bapak nggih. Ya, karo konco kadang-kadang kan begitu, karo tonggo, karo relasi, kurang apa? Tapi ya berarti jek butuh kurang, Bu. Kurang waspada. Nah, ini. Dan tentu kita tidak lupa bersyukur. Karena bisa jadi orang lain lebih berat musibahnya dibanding kita kan. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seberapapun musibah yang kita terima, Bu, tetap kita bersyukur dulu, Bu. Karena bisa jadi ada musibah yang lebih parah kalau itu tidak kita terima musibah yang pertama. Contoh, kita di jalan naik motor kebanan. Ya, kebanan. Padahal jek kesusu, nggih, Bapak, Ibu. Kalau kita tidak positif, Bu, itu kan yo muring-muring toh. Kemerungsung rak karu-karuan. Padahal bisa jadi Allah memberikan kebanan tadi itu untuk menghindari musibah yang lebih besar. Kita tidak ngebut-ngebut, kita tidak keburu-buru, hanya menjadi kurang hati-hati. Itu bisa jadi menjadi cara Allah mengingatkan kita. Jadi memang harus begitulah, mau apa lagi? Nggih. Kemudian ketika saking banyaknya masalah, Bu, tadi Lombok Muda, SPP Muda ya, Bapak juga begitu ya, cicilan urung dibayar begitu. Maka apa sih yang bisa kita lakukan? Kita selesaikan satu persatu, Bu, masalah itu. Ojo dipikir bareng, Bu. Ya, kita ini kan kadang-kadang pengen menyelesaikan semua. Ya, tapi kita ini kan punya keterbatasan, Bu. Selesaikan satu-satu, fokus. Makanya kemudian ada prioritas. Nah, prioritas. Mana yang lebih dulu? Ya, arep jalan-jalan, tuku klambi apa bayar SPP, kan begitu. Anak juga dididik, diedukasi. Pengen tuku dolanan, pengen nganyari motor, pengen nganyari HP, tapi SPP ini durung dibayar. Nah, anak juga harus dididik. Istri juga tidak boleh kemudian ngapunten broke kabeh ning bapake. Pokoknya, ini yang berat ini kalau udah kata bilang pokoknya itu nggak bisa. Itu kan berarti sudah ingin memenangkan ego. Pokoknya bapak kudu iso kabeh. Lah ibu apa? Nah, ini kita harus saling support ya, Bapak Ibu ya, support antara suami dan istri. Nah, selain kita tadi, Bu, memikirkan satu persatu, kita juga harus menyeimbangkan roh dan jasmani.
Dengan apa, Bu? Ya aktivitas fisik, berjalan, olahraga ringan, ya silaturahmi, itu kan sekaligus menggerakkan, itu ya, menggerakkan fisik kita atau jasmani kita. Kalau itu juga masih kurang, Bu, kita boleh apa istilahnya, meminta pertolongan saran. Tapi kalau meminta pertolongan atau saran, kita juga harus kepada orang yang benar, Bu, yang punya ilmu. Ya, bukan tadi wis gampang ku tak teke nang dukun. Nah, ini ya, ngates-ates sih, Bu, ya. Terus juga yang lebih penting nopo? Kita harus mengapresiasi diri, nggih. Menghargai diri niku penting. Supaya kita ini tidak apa ya, cepet stres, cepet tua, penuaan dini. Menghargai, ya wis aku wis nglakoni, yo garek ndonga. Nah, itu mengapresiasi diri, Bu. Bapak juga begitu, aku wis usaha, ya wis karek ndonga. Sambil menunggu, karena napa, Bu, rezeki itu kan tidak bisa disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka, ujuk-ujuk gitu kan, ketemu konco, untuk orderan, padahal orang tahu-tahu nih ketemu. Nah, itu karena kita berpositif, ya, pikiran, berpositif thinking itu tadi cara membangun, Ibu. Nah, dibarengi dengan apa? Dibarengi dengan apa, Bu? Selalu berharap, roja, ya, berharap. Ya, berharap niku napa, Bu? Ya menggantungkan sesuatu kan. Cuman di sini kita menggantungkan sesuatunya harus kepada yang kuasa. Menggantungkan sesuatu tuh jangan yang ke nanggung-nanggung. Kalau menggantungkan sesuatu pada manusia itu juga masih nanggung, Bu. Karena manusia bisa berubah. Manusia itu kan bisa berubah. Ya, dia tidak kekal. Kalau dia butuh, dia senang dengan kita. Umumnya kan begitu. Ya, berarti menggantungkannya kepada yang kekal, ya kepada Allah yang memiliki kekuasaan. Nah, ini penting ini, karena kalau sekarang ini kan sudah muncul ya, ada istilah nopo, Bu, dekengan pusat. Kalau sudah ada dekengan itu kan merasa mantep ya, Bu, nah, karena didekengi begitu kan. Ya, kalau begitu naikkan lagi, Bu, kepada pusatnya pusat. Iya, dekengan yang berkuasa naikkan lagi kepada yang menguasai penguasa, ya Tuhan. Supaya nopo, Bu? Supaya kita tidak mudah kecewa. Pernah mboten, Bu, jenengan merasa dikecewakan oleh Gusti Allah? Tapi pernah nggak jenengan merasa dikecewakan oleh manusia? Ya, lah ini makanya cara berpikir mental kita harus kita bangun, Bu. Kalau kita rojak berharap itu ya jangan nanggung-nanggung. Ya, berharapnya ya kepada yang Maha Kuasa, bukan sekedar yang berkuasa. Karena berkuasa bisa ganti, kan bisa ganti orangnya. Ganti kebijakannya, kan begitu. Gitu. Jadi kepada Gusti Allah. Nah, meminta kepada Gusti Allah untuk ditunjukkan, begitu loh caranya. Nah, ini kan menjelang masa-masa nggih, minta kepada Allah untuk ditunjukkan seperti apa yang baik bagi saya, kan begitu. Jadi Allahnya itu dihadirkan dulu, jangan orangnya dulu, nanti kita gampang kecewa. Oh, mbiyen janji-janjian begitu kan. Okay. Nah, senantiasa berharap, karena orang itu kalau berharap pasti dia menginginkan sesuatu, kehadiran, syok, rindu, kangen, ya ditunggu-tunggu kan. Ya Allah, kalau kita sedih itu kan ya Allah terus kan. Kenapa, Bu, kok ya Allah? Kenapa bukan ya yang lain? Kenapa ya Allah, Bu? Karena kita menunggu. Iya, kita menunggu, gitu. Sehingga apa? Kita kemudian dibarengi dengan rasa qanaah. Qanaah itu apa, Bu? Menerima keadaan. Itu dulu yang penting, Bu. Ya, supaya kita tuh apa, kalau bahasa ini cooling down. Kita tuh lerem dulu gitu loh. Tidak emosian, ya. Qanaah.
Kemudian apa? Yakin bahwa mesti ada sesuatu hikmah, ya kan? Ada hikmahnya, ya. Anak sakit, suami sakit, atau istri sakit itu ada hikmahnya, Bu. Hikmahnya nopo, Bu? Sabar. Nopo malih? Dekat, tambah dekat, Bu. Lah nek wong loro kan ditunggoni terus, Bu. Nalika sehat kan sibuk dhewe-dhewe. Nalika sehat sibuk dhewe-dhewe, sibuk golek duit dhewe-dhewe. Tapi ketika sakit mendekat. Nah, ini mungkin cara Allah mengingatkan. Tadi itu kemarin tuh kalian tuh nggak perhatian. Nah, sekarang kemudian dipaksa untuk memperhatikan. Dekat gitu, nunggoni, ngelayani, ngladeni kan begitu? Ya. Oke. Sehingga apa? Kemudian ketika ada perasaan yakin ada sesuatu hikmah, kita menjadi orang yang ikhlas. Ikhlas, Bu. Nah, jadi ikhlas itu memang susah ya. Tidak ujuk-ujuk ikhlas. Ya, tidak gampang, mudah ngomong tapi makanya kita atur ini caranya supaya bisa ikhlas itu gimana. Gitu loh. Karena kalau sudah yakin bahwa akan ada sesuatu yang dibalik musibah kita terima, maka kemudian kita ikhlas. Karena kita tinggal menunggu apa itu hikmahnya. Maka kemudian muncul khauf, takut. Takut ini dalam arti bukan takut yang tadi stres kemudian mengambil tindakan negatif, putus asa, bunuh diri, bukan. Tapi takut di sini takut kepada Allah gitu loh. Makanya kemudian istighfar kan, ojo-ojo dosaku akeh gitu loh. Nah, itu kok Allah memberikan cobaan ujian seperti ini. Nah, cuman kita itu tadi dibilang tidak gampang karena memang masih banyak hambatan, J. Ya, ini ibu-ibu bisa lihat di sini. Hambatan mental tidak positif itu karena nafsunya itu tidak bisa dikendalikan. Kita juga masih suka hidib, bohong. Kita juga masih suka hasad, dengki, gitu kan? Ya, kita juga sering riya. Ini yang kadang-kadang kita nggak ngerasa, Pak, Bu. Antara riya, sum'ah itu kita kadang-kadang sering, ya. Sum'ah kan menceritakan kebaikan, Kayak orang aku sing nulungi lah. Kayak dudu aku, lah itu loh, Bu. Nek dudu aku kan dia menceritakan supaya orang lain mendengar, itu kan sum'ah itu. Atau dia riya, memperlihatkan, menunjukkan barang atau sesuatu yang dia berikan supaya orang lain juga tahu. Sering napa mboten, Bu? Ya, kadang-kadang kita begitu ya, Bu ya. Oh, kae nek ora aku sing nulungi, oh, boh. Nah, ini kadang-kadang muncul kita nggak terjaga ini ya. Oke, lanjut, Bu. Nah, ini sudah 6:30, bapak-bapak sudah semakin panas di luar. Ya, ngapunten, tapi sehat ya insya Allah, Bapak, Nah, yang lebih penting lagi intinya pagi ini adalah mental yang sehat itu berhubungan dengan yang disebut maqasidus syariah. Maqasidus syariah. Tujuan ditetapkannya hukum syariat. Maqasidus syariah itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Nah, ini ya. Kenapa agama menjadi yang pertama? Karena berhubungan dengan tauhid. Karena Allah itu ya harus diutamakan. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kita, kan begitu ya, Bu? Karena beliau atau Allah itu khaliq, maka kita menjadi makhluk. Nah, ini hifdzuddin, Bu. Nah, agama itu adalah akidah yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Tadi dalam surat Ar-Ra'd ya sudah disebutkan, Allah sudah menunjukkan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hatta sampai kaum itu sendiri yang mengubahnya. Berarti takdir bagaimana kalau begitu? Takdir itu ada yang masih bisa diubah kalau kita mau berusaha. Bahwa mati iya, tapi kalau kita menjaga kesehatan itu kan sebagai satu usaha. Apa kemudian kalau begitu ya udah nggak usah makan, nggak usah minum, toh akan mati juga? Kan tidak. Kita ya tetap makan, tetap minum, menjaga kesehatan, kan begitu. Karena harapan kita hidupnya lebih lama.
Entah kalau kemudian Allah itu menetapkan matinya seseorang, yaitu hak prerogatif Allah, Bu. Itu hak Allah. Yang penting kita sudah berusaha. Itu tadi. Makanya kemudian hifdzuddin ini yang menjadi yang utama. Jadi makanya tadi saya matur, kalau kita menuhankan sesuatu kepada selain Allah, itu akan lebih mudah kecewa. Kenapa? Karena Allah itu kekal, nggih. Beda dengan manusia yang berubah-ubah, kadang seneng, kadang benci, kadang dekat, kadang jauh, kan begitu ya. Nah kita kan sering kecewa akhirnya. Padahal kita nggak ngerti kenapa orang itu yang selama ini kita baik-baikin, gitu kan, kok tiba-tiba jauh dengan kita, kan kita nggak ngerti. Bisa jadi dia mendapatkan berita tidak baik tentang kita, kan gitu tadi ya, karena ghibah tadi kita sudah menolong, kita tidak tahu, ternyata dia mendapatkan informasi yang tidak baik tentang kita. Kemudian kita bingung, kok begitu, kecewa. Maka jangan menggantungkan atau tadi ya mengharapkan atau bahkan menuhankan sesuatu di lain Allah, yang itu disebut musyrik itu, karena mudah kecewa pasti itu. Kekuasaan Allah tidak terbatas, tapi kekuasaan selain Allah itu terbatas. Tadi kekuasaan manusia terbatas, ya. Jadi akhirnya kalau kita menggantungkan kepada selain Allah, kita justru membatasi. Ora pena, kan begitu ya. Aku cedak karo iki, engko nek aku apik karo kae ora kepena, begitu. Jadi kita kan menjadi serba salah akhirnya. Iya kan, menjadi serba salah. Maka ya paling enak itu ya kepada Allah saja. Nah ini mental yang berhubungan dengan maqasidus syariah yang pertama, yaitu hifdzuddin. Yang kedua ya kepada hifdzun nafas, ya, menjaga jiwa. Mental yang sehat itu akan menjaga jiwa. Jiwa ya roh tadi, Bu. Makanya rohnya itu kalau baik ya dia akan positif, pikirannya positif, nanti perbuatannya menjadi positif. Karena mental sehat menjaga martabat. Orang menjadi tidak mudah melakukan sesuatu yang negatif, putus asa, ngapunten nggih. Misalnya ibu-ibu atau pedagang, pengusaha, ketika mentalnya tidak positif, akhirnya Bu? Mengurangi timbangan, gitu kan? Karena berpikirnya tuh negatif. Piye caranya ngakalin begitu? Mengurangi timbangan, mencampurkan yang tidak baik, ya. Wah ki ben awet, ben ora gampang rugi, tambahi formalin. ya, dagingnya dicampur bukan daging yang bagus, tapi dengan ayam tiren, ya, ayam mati kemarin. Ya, dodol satene ayam tiren, ya ini kan tanah ben ngirit lah tadi karena sudah negatif. Pengennya ngakali gitu loh. Tidak kemudian tadi tidak khauf, tidak takut ora wedi dosa. Lah niku lho Bu. Nah, ini maksudnya di situ. Jadi mental yang baik akan menjaga jiwa yang baik. Sehingga nopo Bu? Karena roh itu baik, maka jasad pun baik. Gitu loh. Apa yang diperoleh dengan cara yang baik, maka jiwa, tubuh, jasmani kita menjadi baik. Nah, di sini Bapak Ibu, kita mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya dari tausiah-tausiah sebelumnya tentang jiwa yang bertingkat. Ya, jiwa yang bertingkat yang pertama, jiwa amaroh. Ya, jiwa atau nafsu amaroh, nafsu yang selalu negatif. Ya, emosi, buruk sangka, ngakali, ya, menyakiti, ya, egois, ya. Itu yang kita introspeksi mawon nggih, muhasabah saja. Kita masih banyak jiwa yang amarah tidak. Ya, dalam rangka orderane ben akeh.
dalam rangka piye badine ben oke. Nah, niku akhirnya ngakal-ngakali, Bu. Naik lagi yang sudah lebih bagus, yaitu jiwa atau nafsu lawamah. Dia sudah ngerti yang tidak baik, tapi nggak berdaya. Nggak berdaya, lah piye meneh. Nah, niku lho, Bu. Kadang-kadang kan begitu, ya aku ki yang ngerti kuwi ki dosa, tapi ya piye meneh. Aku nek aku kuwi ora bati. Nah, ini berarti sudah masuk ini, tapi mentalnya masih lemah, imannya masih lemah. Nah, beda dengan yang lebih tinggi lagi, yaitu jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang sudah positif, yang baik. Komitmen, niat yang kuat, walaupun itu kelihatan menyenangkan, tapi itu dosa tidak dilakukan. Nah, tidak dilakukan. Jadi orang gampang tergiur, Bu. Hati-hati ini, karena sekarang zaman orang bilang zaman edan, nek ora edan ora keduman. Nah ini nggak boleh, kita nggak boleh. Orang lain begitu ya kita jangan. Apa gunanya kita pengajian kalau masih begitu? Nah, jadi akhirnya turun lagi nanti menjadi yang kedua, yang lawamah. Ngerti dosa neng lakoni, Bu. Ngibadah jalan neng maksiat juga jalan. Itu lawamah, itu masih ragu-ragu, nggak kuat imannya, nggak tetek ya, kalau bahasa Jawa tuh nggak tetek gitu loh. Nah, komitmennya nggak kuat, mudah tergiur. Sehingga sekarang karena era media, era teknologi, ini yang bahaya, Bu. Ya, pernah viral toh itu ibu rumah tangga ya memviralkan hanya untuk dapat cuan ya, ibunya ngemis di media nih loh, Bu. Coba sekarang ngemis aja bisa di media sosial, Bu, bukan di bangcu ya, yang digebyur-gebyur itu loh, Bu. Dapat gift, dapat ini, nanti dapat duit gitu kan. Pengikutnya banyak, subscribernya banyak. Orang bilang sing penting konten-konten yang begitu. Lah ini kan berarti napa, Bu? Peran kita, Bu, Bapak Ibu menasihati anak. Karena anak itu juga memang tetap harus didampingi. Ibunya, bapaknya ngerti yang baik, halal, haram, anaknya juga dikasih tahu. Nah, niku nggih, itu yang kedua, hifdzun nafas. Yang ketiga, maqasid syariahnya yang ketiga adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan, Bu, Pak. Niki sanes foto kula nggih. Niki sanes foto kula. Tapi ini kan ikatan perkawinan yang Bapak Ibu di sini masih ingat nggih? Waktu akad nikah. Nah, gitu loh. Itu bukan sembarangan itu. Iya. Ya. Jadi untuk menjaga keturunan maka butuh mental yang sehat juga. Gitu. Jadi membangun keluarga itu membangun keturunan. Jadi bukan hanya bapak ibunya saja yang baik, tetapi anak-anaknya juga baik, mantu-mantunya juga baik, cucu-cucunya, cicit-cicitnya juga baik. Gitu. Membangun keturunan yang baik. Kenapa? Karena membangun keturunan yang baik itu juga termasuk fitrah. Fitrah kita itu kan makhluk sosial selain makhluk individu, Bu. Saya tidak ada penjenengan di sini, nggak ada pengajian. Ya, penjenengan di sini nggak ada yang mengisi, juga nggak jadi pengajian. Ini ikatan sosial. Kita saling membutuhkan. Makanya di sini kita ini saling sharing, bukan menggurui. Saya juga masih belajar. Saya melihat begini, ya Allah, ijek kiyeng. Maka nanti kalau saya malas, saya malu, ngoten lho. Ya Allah, itu sampai panas-panas, gitu kan? Kalau saya kemudian agak susah sedikit, ya akhirnya saya menjadi malu. Ini kan saling mengingatkan. Nah, keluarga dengan mental yang kuat itu akan membentuk keluarga yang sakinah. Nah, jadi juga tidak mudah tukaran. Nah, niki sing repot sekarang itu di sini. Ini juga ada peran media, Bapak Ibu. Ya, baik itu kalau kita ini kan produk-produk zaman dulu ya, paling nontonnya TV. Kalau sekarang nontonnya
YouTube, video, film yang ada di HP. Hati-hati. Tontonan juga bisa menjadi tuntunan. Nah, ini yang sekarang sering terjadi, tontonan menjadi tuntunan. Makanya nek nonton yo milih sing bener. Nontonnya drama-drama drama Korea, ngertos to, Bu? Nontonnya drakor ya, sampai mengubah penampilan, mengubah gaya hidup karena saking tadi itu loh ya, saking pengen tiru. Lah ini sing harus diseleksi gitu loh. Kalau nontonnya itu ya nontonnya tukarannya akhirnya gampang tukaran. Soalnya sih ditonton itu terus. Makanya harus mengingatkan ya Bapak Ibu ya, kalau ibunya nontonnya yang begitu ya diingatkan. Kan tugas Bapak ini. Ibunya juga begitu mengingatkan ya, supaya suami kerjanya yang halal, kan begitu. Nggih. Sehingga ketika masyarakat menjadi kuat, masyarakat itu kan terbentuk dari keluarga. Gitu. Keluarga kan unit terkecil. Keluarga itu, rumah tangga itu unit terkecil dari masyarakat. Keluarga ada dasawisma, ada RT, RW, kan begitu nggih? Sampai ke negara. Berarti kan sumbernya keluarga. Makanya non sewu ini yang ibu-ibu nggih, bapak-bapak, karena saya perempuan, saya tekankan ibu-ibu. Betul, ibu-ibu tuh harus kuat. Ya, ibu itu kan tiangnya negara. Ya, jadi tidak gampang mudah emosi, tidak gampang mudah menyerah itu, tetapi harus menjadi pensupport. Sekarang ini di media banyak ibu-ibu berseliweran, entah itu TikTok atau apa, yang seolah-olah perempuan itu menjadi pihak yang paling capek begitu, sehingga supaya kita itu akhirnya menjadi pihak yang mudah lemah gitu nggih. Akhirnya menjadi orang yang mudah marah begitu. Tidak, kita kuat ya Bu, kuat. Perempuan itu kan begitu, yo masak, yo nyuci bareng, tambahnya pun nerima telepon, buka kulkas. Pernah ya Bu, ya sering ya, belum sarapan ini, ngelihat yang kotor, malah larinya ke dapur, nyuci piring, padahal tadinya mau sarapan. Pernah kan nggih, sering ya Bu? Loh aku care apa sih? Nah, niki Bu, nah bapak-bapak sebenarnya juga begitu Bu, cuman bapak-bapak itu kan tidak diungkapkan, nggih Pak, nggih. Tidak diungkapkan juga. Sebenarnya sama Bu, aku ki marep ngopo to yo. Kok malah biasa hasah wong moke karepe nyiduk. Ya pengen makan, ngelihat barang kotor malah dibawa ke dapur jadinya nyuci piring. Akhirnya nggak jadi sarapan. Karena saking banyaknya tanggung jawab. Nah, sebenarnya sama. Nah, kemudian maqasidus syariah yang keempat adalah hifdzul akal. Ya, menjaga akal Bu. Mental yang positif akan membangun pikiran yang positif. Jadi kita nggak mudah marah. Orang mau memperlakukan kita seperti apa. Jadi misalnya begini, sederhana aja deh Bu. Kita senyum sama orang. Yang penting kita sudah mengingatkan. Niku yang pertama tadi. Lah kalau penyair yang senyum-senyum sendiri, saya bukan penyair ya. Jadi saya mungkin jawaban saya tidak memuaskan niki Bapak. Ya, karena bisa jadi itu adalah ekspresi. Memang dia, jadi mungkin penyair kan tidak harus berhadapan dengan manusia ya. Dengan memandang pohon saja dia muncul ide. Iya kan? Karena penyair kok. Ya, ini fotografer itu kan begitu ya Mas. Iya, mencari objek yang angle-nya itu bagus dari lalat saja, dari capung saja, ya, dari kunang-kunang yang nemplek di daun itu bisa di zoom yang bagus sekali kan begitu ya Mas. Dan dia senyum-senyum sendiri tuh Masnya. Itu dia sekarang senyum itu. Iya, kan begitu. Ya, jadi mendapatkan objek sesuatu yang kemudian menimbulkan ide, dia bahagia. Nah, senyumnya itu ekspresi. Nah, kan begitu. Kayak jenengan ibu-ibu masak, hasil masakannya enak. Rasanya gimana, Bu? Bahagia, senyum kan? Pacos gitu kan. Nah, ini tapi kalau ditambah ini nggak enak, tambah ini bingung kan jenengan, panik.
kurang apa iki gitu kan. Kakean banyu, kakean kan gitu. Tapi kalau enak ya, meroso begitu, puas, senyum, ya bangga. Langsung bapaknya digeret-geret kon ngicipi kan begitu kan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Surah dari Dinagria. Oh, nggih. Yang akan saya tanyakan, tadi Ibu sudah mencerahkan dari kita senantiasa selalu berikhtiar, kemudian setelah itu husnudzubillah, terus yang endingnya adalah mengharap ya. Iya, roja. Nah, bagaimana kalau kita tidak wiro atau waro ya? Waro ya? Iya. Waro. Kita tidak waro. Iya. Monggo Bu. Iya. Terima kasih jawabannya. Nggih. Jadi memang kita ini kalau mau berharap, monggo. Kalau mau berharap itu kan mesti yang lebih hebat kan? Berarti kan kita merendah kan? Ya, ini masuk kita berharap kok kita merasa hebat. Ya, berharap itu karena kita mengakui kita lemah ya, Bu. Ya, mengakui kita lemah. Itu dulu, Bu. Makanya masuk kita berharap kemudian kita sombong. Ya, kan kontradiksi namanya, berlawanan. Okay. Jadi kita ini kalau berharap pasti kita mengaku lemah, makanya istighfar kan? Nah, berdoa kan istighfar dulu kan? Itu kan sudah menandakan kita ini orang yang lemah, gitu loh. Sehingga apa? Ya kita merendah, gitu ya. Sehingga kita dengan demikian orang itu kan mau menolong kita. Jenengan coba Bu, jenengan dimintai tolong, tapi orang itu sombong dengan jenengan. Hei orang, Pak orang kan begitu kan? Ya kan harus bisa ya Pak orang. Jadi posisinya harus didudukkan dulu gitu kan. Jadi kita itu harus merendah, kita ini istighfar, mengakui kesalahan, baru kita memohon, meminta. Itu etikanya kita itu demikian kan begitu ya. Seperti itu ya Bu ya. Nggih, sami-sami. Sangat cukup nggih. Baik. Ini masih ada, monggo nanti yang bisa maju, nanti bisa diambil. Ngapunten sekali lagi keterbatasan saya, mungkin banyak kesalahan dan tentu saya juga masih banyak belajar dari panjenengan semua untuk memberikan nanti ke depan ya, suatu saat kita bisa bersilaturahmi lagi dan semoga bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas mental kita menjadi mental yang sehat, mental yang positif dan produktif. Ngaten nggih Bapak Ibu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.